Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun juga. Ibu Septi Anitasari yang kami hormati, serta tak lupa teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa mengikuti perkuliahan daring pada siang hari ini, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 di masa PPKM level 3 sekarang ini. Ibu Septi Anitasari dan teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas bioteknologi kelas M04, di mana saya sendiri, Erik Arianto, dengan 3 digit NIM akhir 058, akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi pemaparan materi kelompok kami yang akan membahas mengenai alat-alat penelitian mikroorganisme melalui teknik observasi, teknik kultur, dan identifikasi bakteri sebagai vektor dalam bioteknologi. Namun teman-teman semuanya, sebelum kami melanjutkan presentasi dan pemaparan materi pada siang hari ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lailatul Mubayyinah dengan 3 digit NIM akhir 044, ada Konitah Imaniar dengan 3 digit NIM akhir 028, yang ketiga ada Safana Salsabila dengan 3 digit NIM akhir 046, ada Muhammad Rafi Al-Fauzan dengan 3 digit NIM akhir 030, ada Claudia Catherine dengan 3 digit NIM akhir 004, dan ada Maritza Sevalia dengan 3 digit NIM akhir 012, ada Alivia Saputri dengan 3 digit NIM akhir 056, dan saya sendiri Erik Arianto dengan 3 digit NIM akhir 058. Nah, teman-teman semuanya, pada siang hari ini kami akan membahas mengenai tugas bioteknologi, yaitu alat-alat penelitian mikroorganisme melalui teknik observasi, teknik kultur, dan identifikasi bakteri sebagai vektor dalam bioteknologi melalui beberapa pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai teknik observasi. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teknik observasi, kita akan mengingat terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian bioteknologi. Dilansir dalam sumber yang kami lihat dalam Purwaningsih tahun 2013, bioteknologi merupakan ilmu multidisiplin yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, biokimia, molekuler, genetika, imunologi, dan mikrobiologi sebagai prinsip dasar. Prinsip dasar bioteknologi ini adalah adanya gen biologis seperti mikroba, enzim, dan sel, pendayagunaan teknologi untuk memanipulasi DNA, produk dan jasa yang diperoleh, serta penggunaan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bentuk. Teman-teman semuanya, secara umum pengertian bioteknologi adalah aplikasi dari organisme biologis, sistem dan proses dalam industri barang dan jasa untuk kepentingan umat manusia. Setelah kita mengingat kembali pengertian bioteknologi, lalu kita akan masuk mengerti pengertian observasi. Apa sih sebenarnya observasi itu? Menurut Hasanah tahun 2017, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi sendiri merupakan pengamatan dan pencatatan yang secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan kita teliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendapatkan fakta-fakta maupun teks melalui pengalaman panca indera tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan observasi. Tujuan dari observasi adalah deskripsi. Pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis,
sedangkan pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Metode observasi apabila diposisikan sebagai satu bagian spektrum metodologis yang mencangkup teknik dan strategi pengumpulan data secara proporsional, maka akan mencapai tingkat keandalan yang tinggi, sehingga menjadi landasan fundamental bagi semua metode yang ada untuk menemukan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan. Untuk itu, maka observasi menjadi sebuah hal yang perlu dan menjadi keharusan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Denzin dan Lincoln 2009. Selanjutnya yaitu jenis observasi. Menurut Bebi 1998, membagi observasi berdasarkan model observasi, terdiri dari eksperimen, penelitian survei, penelitian lapangan, observasi yang tidak merubah perilaku subjek atau unobtrusif, dan penelitian evaluatif. Pertama, observasi sistematik. Biasa disebut juga observasi terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Kedua, observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi. Yang ketiga, observasi formal. Ciri dari observasi formal yaitu mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya digunakan untuk penelitian. Untuk pengertiannya, metode kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Kemudian untuk media kultur adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan atau untuk isolasi dan inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu susunan makanannya di mana media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan untuk pertukaran zat atau metabolisme. Juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Tekanan osmose yaitu harus isotonik, derajat keasaman atau pH umumnya netral, tapi ada juga yang alkali, untuk temperatur harus sesuai dan steril. Media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sumber energi misalnya gula, sumber nitrogen, juga ion inorganik esensial, dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin, serta unsur makro dan unsur mikro. Alat-alat penelitian. Dalam penelitian bakteri, biasanya menggunakan alat-alat seperti autoclave untuk sterilisasi dengan uap panas bertekanan, oven untuk sterilisasi metode panas kering, mikroskop untuk mengamati bakteri, kemudian ada kawat Ose untuk menanam bakteri dengan digores, koloni counter untuk alat menghitung koloni bakteri, cawan Petri dish untuk wadah kultur bakteri, kemudian ada sentrifugator yaitu alat untuk mempelajari komponen sel, dan inkubator untuk menginkubasi bakteri. Metode kultur. Teknik untuk menanam bakteri adalah sebagai berikut. Ada 7 metode. Yang pertama ada split plate atau cara tebar, yang kedua ada strict plate atau cara gores, yang ketiga ada pour plate atau cara tabur, yang keempat ada pembiakan agar miring, yang kelima ada pembiakan dengan tusukan, yang keenam ada pembiakan lapangan, dan yang terakhir ada biakan cair. Identifikasi bakteri. Proses identifikasi dilakukan dengan mengetahui karakteristik bakteri yang tumbuh. Isolat yang digunakan dalam identifikasi ini adalah biakan murni. Pengamatan morfologi koloni dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Secara makroskopis meliputi bentuk koloni bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni. Secara mikroskopis diamati bentuk sel, susunan sel dengan mikroskop pada perbesaran 1000 kali. Metode identifikasi bakteri. Beberapa metode identifikasi bakteri dengan menggunakan ciri atau karakteristik bakteri terdapat 8 metode. Yang pertama ada morfologis, yang kedua ada nutrisional, yang ketiga ada kultural, yang keempat ada metabolik, yang kelima ada susunan kimiawi, yang keenam ada susunan antigen, yang ketujuh ada patogenik, dan yang terakhir ada genetik. Teknik identifikasi bakteri. Terdapat beberapa teknik untuk identifikasi bakteri, seperti teknik pewarnaan. Sitoplasma pada dasarnya transparan, sehingga sulit untuk dilihat dengan mikroskop tanpa pewarnaan.
Satu pewarnaan dapat menentukan atau membedakan morfologi sel, ukuran, dan susunan. Cat pewarna atau stains merupakan larutan yang berisi pelarut, biasanya aqueous atau etanol, dan juga molekul pewarna yang biasanya berupa derivat dari benzena yang disebut dengan kromogen. Prinsip dari pewarnaan bakteri adalah zat warna akan bergabung secara kimiawi dengan protoplasma bakteri. Fungsi dari pewarnaan bakteri ini adalah untuk mengamati morfologi, struktur, dan sifat bakteri. Kemudian, yang kedua ada teknik uji biokimia. Setiap bakteri memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimilikinya untuk degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Metabolisme atau penggunaan dari molekul organik ini biasanya menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk identifikasi dan karakterisasi bakteri. Jenis metode biokimia dengan uji enzim yaitu terdapat uji katalase, uji pirase, uji oksidase, uji DNase, uji koagulase, uji hidrolisis, uji indo, uji ONPG atau B-galaktosidase. Kemudian yang ketiga, terdapat teknik molekuler. Contoh dari teknik molekuler yaitu ada polymerase chain reactor atau PCR, adalah suatu teknik sintetis dan amplifikasi DNA secara in vitro. PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda, menurut Sogandi 2018. Kemudian ada 16S rRNA. Metode identifikasi menggunakan 16S rRNA merupakan salah satu metode yang saat ini paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Selain cara yang relatif mudah, waktu yang cepat, teknik keberhasilan atau ketepatan dari metode ini juga menunjukkan hasil yang tinggi, menurut Nur tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas faktor untuk cloning molekuler yaitu plasmid. Plasmid merupakan DNA utas ganda sirkuler berukuran kecil yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat melakukan replikasi secara otonom. Ciri penting plasmid meliputi yang pertama dapat melakukan replikasi, yang kedua terdapat di luar kromosom, dan yang ketiga secara genetik dapat ditransfer secara stabil. Kemudian plasmid terdapat secara alami maupun sudah mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan keperluan di dalam manipulasi genetik. Satu sel dapat mengandung lebih dari satu kopi. Plasmid terdapat dalam sitoplasma prokariot maupun eukariot sederhana uniseluler. Selain pada bakteri, plasmid juga terdapat pada Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, plasmid dikelompokkan berdasarkan sifat yang disandi oleh gen yang dikandungnya. Pertama, plasmid F atau fertilitas membawa gen TRA yang bertanggung jawab terhadap proses konjugasi. Yang kedua, plasmid R atau resistensi, mengandung gen resistensi terhadap antibiotik atau logam berat. Yang ketiga, plasmid yang mengandung gen penyandi toksin dan bakteriosin seperti Col E1 dari E. coli. Yang keempat, plasmid degradatif yang mempunyai kemampuan untuk melakukan metabolisme molekul organik seperti toluen atau Tol-Dr Pseudomonas butida. Yang kelima, plasmid virulensi yang bertanggung jawab terhadap patogenositas dari sel inang atau PD Agrobacterium tumefaciens. Untuk replikasi, plasmid dapat dalam keadaan terpisah dari kromosom atau yang disebut non-integratif. Nah, dengan adanya yang terintegrasi ke dalam kromosom bakteri atau yang dikatakan episom. Untuk cloning gen, plasmid yang ideal itu bersifat yang pertama ada berukuran kecil, kemudian yang kedua ada minimal memiliki satu situs penyisipan yang mudah diidentifikasi, kemudian yang ketiga membawa sifat yang mudah untuk seleksi bagi inangnya yang mengandungnya. Kemudian ada efisiensi transformasi yang berbanding terbalik dengan ukuran plasmid, di mana semakin kecil ukuran plasmid efisiensi transformasi akan semakin. Kemudian yang selanjutnya faktor untuk cloning molekuler yang kedua yaitu fage. Fage atau bakteriofage ini adalah virus yang menginfeksi bakteri, di mana pada struktur fage ini sangat sederhana yang tersusun dari molekul DNA yang membawa beberapa gen dan molekul protein yang membungkusnya itu disebut dengan kapsid. Terdapat dua macam siklus hidup fage ini, yang pertama ada siklus litik dan kemudian ada siklus lisogeni.
Siklus litik diakhiri dengan pelepasan fage baru dari bakteri inang karena terjadinya lisis. Sedangkan pada lisogeni, DNA fage tersisip di dalam kromosom bakteri yang berfungsi sebagai sel inangnya. Yang ketiga itu cosmid. Jadi vektor yang diturunkan dari plasmid ini mengandung ujung koesif dari fage merupakan molekul DNA yang hybrid antara fage dan plasmid bakteri. Di dalam bakteri, cosmid ini membentuk molekul sirkuler seperti plasmid dan tidak dapat melisis sel inangnya karena tidak atau sedikit sekali mengandung gen. Yang keempat adalah kromosom buatan Homer dari Yeats Artificial Chromosome. Diperlukan dalam pengklonan DNA yang ukurannya besar pada beberapa gen eukariot. Terdapat gen yang ukurannya sangat besar seperti cystic fibrosis pada manusia yang besarnya itu 240 kb. Sehingga baik plasmid, fage maupun cosmid tidak bisa digunakan sebagai vektor. Introduksi vektor ke dalam sel inang. Agar dapat mengalami penggandaan, vektor rekombinan itu diintroduksikan ke sel inang. Penggandaan vektor DNA ini tersisip juga mengalami penggandaan klon dari DNA sisipan. Introduksi vektor rekombinan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu transformasi dan transveksi. Transformasi itu bila vektor yang digunakan adalah plasmid, sedangkan kalau transveksi itu bila virus yang turunannya digunakan itu sebagai vektor. Transformasi pada bakteri itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau menggunakan aliran listrik. Agar DNA bisa masuk ke dalam bakteri, dinding-dinding dan membran bakteri itu dibuat sedemikian rupa sehingga DNA itu dapat melewati membran dengan penambahan kation Ca atau Mg dan penambahan deterjen.